Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para teman-teman, para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kisah sekelumit ulama-ulama yang telah menjadi tokoh utama, menjadi sanad utama di dalam berlangsungnya mazhab al-Imam Syafi'i. Setelah kemarin kita membahas tentang seperti apa sejarah al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu murid beliau yang sangat mencolok sekali, dan beberapa kitab beliau banyak tersebar di negara kita, negara Republik Indonesia ini. Siapakah beliau? Yaitu beliau yang memiliki julukan Al-Imam Ibnul Firqah. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang siapakah sosok Al-Imam Ibnul Firqah ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa sebenarnya ulama yang memiliki julukan Ibnul Firqah itu ada 3 orang ulama. Dari 3 orang ulama ini, mereka semuanya dikenal di dalam kitab-kitab yang ada dengan sebutan Al-Imam Ibnul Firqah. Julukan mereka sama, yaitu Al-Imam Ibnul Firqah. Yang mana dari 3 orang ulama ini sebenarnya, yang pertama adalah kakak kandungnya, lalu kemudian yang kedua adalah adik kandungnya, dan kemudian yang ketiga adalah putra dari kakak yang pertama ini, orang yang pertama ini. Yang ketiga-tiganya memiliki julukan di akhir sama-sama Al-Imam Ibnul Firqah. Adapun Al-Imam Ibnul Firqah yang tulisannya banyak tersebar di Indonesia adalah sosok ulama yang pertama yang beliau memiliki nama asli Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah. Berbeda dengan saudara kandung beliau memiliki nama asli yaitu Ahmad bin Ibrahim Ibnul Firqah. Sedangkan putra dari Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah, beliau memiliki nama Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah. Yang kebetulan beliau bertiga ini menjadi ulama besar mulai dari zaman-zaman beliau hidup dulu sampai kemudian di masa-masa berikutnya. Hanya saja untuk masyarakat yang ada di Indonesia lebih banyak mengenal dengan sosok ulama yang pertama, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah. Karena memang karya beliau yang banyak tersebar di Indonesia ini adalah syarah waraqat beliau. Jadi ada sebuah kitab tentang ilmu usul fikih yang ditulis oleh Imamul Haramain, yang mana kitab ini berjudul Al-Waraqat. Lalu kemudian kitab Al-Waraqat ini disyarah, diberikan penjelasan lebih lanjut lagi oleh ulama yang bernama Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah. Yang kebetulan kitab syarah miliknya Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah ini tidak memiliki nama, hanya bertuliskan Syarhul Waraqat begitu saja. Nah, kita akan membahas tentang 3 ulama ini secara singkat, tentang tahun berapakah beliau itu lahir, kemudian tahun berapakah beliau ini wafat, dan kemudian jejak-jejak riwayat yang ada dari beliau-beliau ini seperti apa, itu yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas pada video ini. Untuk yang pertama yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah. Beliau memiliki nama asli Abdurrahman bin Ibrahim bin Siba Al-Fizari Al-Misri Al-Asli Ad-Dimashqi. Beliau adalah sosok yang bernama Abdurrahman bin Ibrahim bin Siba. Beliau punya kakek yang bernama Siba Al-Fizari. Beliau lahir dari negara Mesir. Namun kemudian beliau ini tumbuh besar hingga kemudian meninggal dunia di kota Damaskus, Syria. Kelahiran Mesir, namun kemudian beliau ini meninggal dunia di daerah Syria di kota Damaskus. Beliau dikenal juga dengan sebutan Al-Imam Tajuddin Ibnul Firqah. Kenapa beliau itu kemudian diberikan nama dengan Ibnul Firqah? Karena kakek beliau itu dulu dikenal sebagai seorang ulama, namun mohon maaf memiliki ciri di kaki beliau. Yang mana kakeknya Al-Imam Ibnul Firqah ini memiliki ciri di kaki, yaitu kaki beliau tidak bisa berdiri tegak lurus.
yang di bahasanya orang-orang sana itu disebut dengan firqah. Sehingga kemudian keturunan beliau ini lebih dikenal dengan sebutan Ibnul Firqah, putranya sosok ulama yang dulu ketika berdiri tidak bisa berdiri tegak lurus. Beliau Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah ini kana faqihan, usuliyan, mufassiron, muhaddisan. Beliau adalah sosok ulama yang pakar di dalam ilmu fikih, pakar di dalam ilmu usul fikih, pakar di dalam ilmu tafsir. Begitu juga beliau merupakan ulama yang ahli di dalam ilmu hadis. Salah seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Alamuddin Al-Barzali memberikan satu pernyataan tentang riwayat-riwayat hadis yang kemudian di dalam sanadnya ini pasti melewati sosok ulama yang bernama Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah ini. Tidak kurang dari 100 muhaddis. 100 muhaddis di masa-masa berikutnya ini, sanad hadisnya pasti melewati sosok ulama yang bernama Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah. Sehingga dari situ bisa kita pahami bahwa para muhaddis-muhaddis di masa-masa itu memang banyak yang datang kepada Al-Imam Ibnul Firqah ini untuk mengambil riwayat hadis dari beliau, sehingga tidak kurang dari 100 muhaddis, 100 al-hafidh, yang mana sanad mereka-mereka ini selalu melewati sosok ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Firqah ini. Nah, beliau selain mumpuni di dalam hal keilmuan, dalam hal kesehariannya bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang di sekeliling beliaunya atau dengan santri-santrinya, beliau dikenal sebagai sosok yang dayyinan kariman. Beliau dikenal sebagai sosok yang kuat di dalam memegang agama, sekaligus juga beliau dikenal sebagai sosok yang kariman, punya sifat dermawan yang luar biasa, suka memberi kepada orang lain, akan tapi tidak kemudian mudah-mudah mengambil dari hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Justru beliau lebih sering memberikan kepada santri-santrinya, memberikan kepada keluarganya, memberikan kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga beliau itu dikatakan mahbuban indan nas. Beliau sosok ulama yang sangat dicintai oleh orang-orang masyarakat yang hidup bersama beliau atau orang-orang yang kemudian berjumpa dengan beliau. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimanakah sekelumit tentang kehidupan ulama-ulama zaman dahulu, yang mana beliau ini memiliki kepiawaian dalam masalah keilmuan, memiliki keluhuran di dalam masalah ilmu, sekaligus juga memiliki keluhuran di dalam masalah adab, akhlak, dan tata krama, entah itu kepada dirinya sendiri, entah itu kepada keluarganya, entah itu kepada santri-santrinya, entah itu kepada orang lain atau tamu-tamu yang datang kepada beliau. Sosok Al-Imam Ibnul Firqah ini betul-betul mencontohkan, menggambarkan bagaimanakah seharusnya seorang muslim itu bisa bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga bersikap kepada sesama manusianya. Ini merupakan panutan yang penting bagi kita semuanya, supaya kita bisa mencontoh ulama-ulama yang seperti demikian. Al-Imam Ibnul Firqah ini, beliau merupakan sosok ulama kelahiran tahun 624 Hijriah. Lebih tepatnya disebutkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Asnawi, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 624. Lalu kemudian beliau ini wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 690. Sehingga kalau kita hitung usia beliau yaitu kisaran sekitar 66 tahun. Dalam usia 66 tahun ini beliau menghabiskan usianya untuk belajar, beliau habiskan usianya untuk mengajar, beliau habiskan usianya untuk berfatwa, beliau habiskan usianya untuk mengurusi umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau dikisahkan pada usia 20 tahun sekian, beliau sudah menjadi pengajar tetap dalam satu madrasah yang besar sekali di kota Damaskus, yaitu di dalam madrasah Mujahidiyah. Lalu kemudian di masa-masa berikutnya, yaitu ketika beliau berusia 30 tahun, beliau sudah menjadi seorang mufti madhab Imam Syafi'i di kota Damaskus, sekaligus juga mufti madhab Syafi'i yang ada di daerah negara Syria.
Kita tidak bisa bayangkan, beliau masih usia segitu sudah bisa menjadi seorang mufti. Di usia-usia seperti itu, beliau sudah menjadi sosok rujukan bagi masyarakat muslim yang ada di daerah Syria, terlebih khususnya masyarakat muslim yang ada di daerah Damaskus. Sehingga kita bisa memahami bahwa ketika beliau berusia seperti itu, beliau memiliki kepiawaian dan kedalaman ilmu yang luar biasa. Tidak sebagaimana yang banyak kita saksikan pada masa-masa sekarang, yang ini merupakan hal-hal yang ironi bagi kita semuanya ketika mereka, para pemuda-pemuda di sekeliling kita masuk di usia-usia seperti itu, banyak masihan yang mereka malah sibuk dengan gemerlap kehidupan duniawi, sibuk dengan pergaulan bebas, sibuk dengan hal-hal yang bermain-main, berbeda dengan ulama-ulama zaman dahulu yang beliau pada usia-usia seperti itu sudah mendapatkan satu capaian yang membanggakan sekali. Bahkan bukan hanya membanggakan dirinya sendiri, capaian-capaian yang telah diraih oleh ulama-ulama dahulu bisa membanggakan keluarganya, membanggakan orang tuanya, sekaligus juga membanggakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari itu kita juga perlu merenung untuk kita semuanya, terutama kalangan para pemuda dan pemudi. Bagaimana kira-kira kita semuanya ketika berusia-usia di masa-masa muda ini, kita mengisi kehidupan kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang sekiranya bisa membanggakan orang tua kita, bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan perilaku-perilaku yang sikapnya produktif, dengan tindakan-tindakan yang sifatnya itu positif, bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, sekaligus juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ini yang perlu kita kembangkan, perlu untuk kita renungkan, supaya hidup kita, terutama masa-masa muda kita, bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk mereka, orang-orang yang ada di sekeliling kita semuanya. Berikutnya kemudian, Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firkah ini memiliki saudara kandung atau adik beliau yang selisih usianya adalah 6 tahun. Beliau bernama Al-Imam Ahmad bin Ibrahim Ibnul Firkah. Sosok adik beliau ini merupakan sosok ulama yang waktu itu dikenal sebagai rujukan di dalam ilmu nahwu dan juga ilmu shorof di daerah Damaskus dan juga di negara Syria. Para ulama-ulama, para kalangan santri ketika mereka ini menemukan permasalahan-permasalahan tentang nahwu, permasalahan-permasalahan tentang ilmu shorof, maka mereka akan merujuk kepada adik dari Al-Imam Ibnul Firkah yang bernama Al-Imam Ahmad bin Ibrahim Ibnul Firkah. Hingga kemudian beliau itu menjadi salah satu guru besar dalam ilmu nahwu, dalam sebuah madrasah yang sangat besar sekali, yaitu di dalam madrasah An-Nasiriyah. Di madrasah An-Nasiriyah ini, Al-Imam Ahmad bin Ibrahim Ibnul Firkah menjadi salah satu guru besar di dalam pelajaran ilmu nahwu dan juga ilmu shorof yang berkembang di saat-saat tersebut. Lalu kemudian setelah kita mengetahui seperti apa sosok Al-Imam Ibnul Firkah dan juga mengetahui mengenal sosok saudara beliau yang bernama Al-Imam Ahmad bin Ibrahim Ibnul Firkah, yang terakhir adalah sosok putra dari Al-Imam Ibnul Firkah, yang mana menurut sebagian ulama bahwa sosok putra dari Al-Imam Ibnul Firkah merupakan sosok ulama yang jauh lebih detail, jauh lebih rinci di dalam menjelaskan dan juga menulis karangan-karangan kitab. Beliau, putra Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firkah, memiliki nama Al-Imam Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firkah. Sehingga nama beliau ini sama seperti nama kakeknya. Sama-sama memiliki nama Ibrahim. Nah, sosok Al-Imam Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firkah ini merupakan sosok ulama yang mumpuni di dalam ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Beliau dikenal sebagai rujukan tentang madhab Imam Syafi'i ketika masa-masa beliau menjadi guru besar di beberapa madrasah-madrasah yang sebelumnya pernah dipegang oleh ayah beliau. Ketika putra beliau ini, Al-Imam Ibrahim bin Abdurrahman Ibnul Firkah ini menjadi guru besar, beliau yang kemudian menjadi rujukan tentang seperti apakah mazhab Al-Imam Syafi'i di daerah Syria, khususnya di kota Damaskus. Sehingga kemudian dari situ beliau banyak memunculkan karya tulis. Beliau memunculkan fatwa-fatwa
di tengah-tengah masyarakat, sehingga beliau kemudian menjadi ulama besar di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Untuk putra beliau ini, beliau dilahirkan pada tahun 639 Hijriah. Dan beliau lahir di kota Damaskus. Hingga kemudian beliau wafat pada tahun 729 Hijriah. Dan beliau juga wafat di kota Damaskus juga dan dimakamkan di daerah Damaskus. Nah, ini merupakan sekelumit tentang biografi tiga ulama yang ketiga-tiganya dikenal sebagai sebutan Al-Imam Ibnul Firqah. Hanya saja yang terkenal di Indonesia yaitu yang pertama, yaitu Al-Imam Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah. Salah satu riwayat yang populer berasal dan juga bersumber dari Al-Imam Ibnul Firqah, yaitu Abdurrahman bin Ibrahim Ibnul Firqah, adalah ketika kita melaksanakan sholat, setelah kita itu sujud yang kedua dan akan masuk pada rokaat yang kedua, dari sujud kedua menuju rokaat kedua yang berdiri, kita mengenal di situ ada kesunahan tentang julusul istirahah. Nah, selama ini yang sering kita dengarkan, sering kita dapatkan dari guru-guru kita, dari sujud menuju berdiri, ini kita cukup mengucapkan satu kali takbir, walaupun kita masih menyela-nyelai berdiri itu dengan julusul istirahah. Sehingga kita mulai dari sujud, kemudian duduk istirahah, lalu kemudian berdiri, kita hanya mengucapkan satu kali takbir saja. Dan ini merupakan pendapat yang kuat yang telah ditetapkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i. Namun berbeda dengan hasil ijtihad dari Al-Imam Ibnul Firqah. Beliau, Al-Imam Ibnul Firqah ini menyatakan bahwa dari sujud menuju duduk istirahah itu bisa dilakukan dengan mengucapkan satu takbir. Lalu kemudian dari julusul istirahah menuju berdiri itu juga bisa ditambahkan dengan satu kali takbir lagi. Dan menurut putra beliau yaitu Al-Imam Ibrahim bin Abdurrahman Ibnul Firqah, apa yang menjadi hasil ijtihad ayah beliau ini merupakan qawiyun muttajahun, merupakan pendapat yang kuat karena berdasarkan dari salah satu riwayat hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kana yukabbiru likulli khafdin wa raf'in, yang artinya yang mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya beliau selalu mengucapkan takbir setiap kali beliau itu turun atau beliau itu bangkit dari posisi sebelumnya. Sehingga dari situ Al-Imam Ibnul Firqah ini memiliki pemahaman, memiliki hasil ijtihad dari sujud menuju duduk istirahah dengan satu kali takbir intikal, dan kemudian dari duduk istirahah menuju berdiri ditambahi lagi dengan satu kali takbir intikal, sehingga totalnya ada dua kali takbir intikal. Dan apa yang menjadi pernyataan Al-Imam Ibnul Firqah ini tidak disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Imam An-Nawawi dalam kitab-kitabnya. Beliau berdua menafikan pendapat atau hasil ijtihad dari Al-Imam Ibnul Firqah ini. Karena menurut kedua ulama tadi, Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i, apa yang menjadi hasil keputusan Al-Imam Ibnul Firqah merupakan pendapat yang lemah dan tidak berdasarkan, tidak bersumberkan dari mazhab Al-Imam Syafi'i, akan tapi itu bersumber dari hasil ijtihad pribadi beliau sendiri. Sehingga kita tidak menemukannya dalam kitab-kitabnya Imam Nawawi ataupun kitab-kitabnya Al-Imam Ar-Rafi'i, namun kita bisa mengetahui dari karya tulisnya Al-Imam Tajuddin As-Subki di dalam Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra beliau. Nah, inilah para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini tentang sosok ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Firqah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama terdahulu, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang seperti beliau, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi orang-orang yang dekat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.